menutup jalan masuk ke dalam rumah yang mereka tempati. Ada glual dari Buriram juga kali ini mewarnai posisi daripada RRQ yang berdiam diri di arah dalam sekali. Ya, dan harus diingat ya bahwa teman-teman RRQ ini, Anda melawan Wasana phase 2 aja sulit, apalagi Pasana yang phase 4 kayak gini. Tapi kita bakal melihat apa yang bakal terjadi karena seorang Mal dan juga Abai sudah berhasil ditumbangkan. Tapi Razor berhasil mendapat. Langsung saja let's go, kita masuk ke Purgatory. Kalau kata Kodok, Purgatory. Kangen ya sama si Kodok ya. Iya, gue tau lu lagi live stream. Ya lagi restream. Gue akan jadi ikutan gagu ya. Yes, dan kali ini Marble Works menjadi kepala dari pesawat. Sementara Akhir bakal berada di bagian dari Forge. Beberapa tim sudah turun ke bagian selatan dari Marble Works dan membuat God of Wolf dan juga Homeboys bakal fight di sini, dan keuntungan tentunya bakal ada di tangan Buriram United. Sementara Demon sudah berhasil mendapatkan satu orang langsung di sana di end, tapi Ton pun harus tumbang. Karena di sisi lain peperangan juga sudah tidak bisa terelakkan antara Hua dan juga Attack All Around. Mereka pikir kalau nggak ada Onyx mereka aman-aman aja, tapi masih ada PT Esport gitu. God of Wolf kali ini 2 tukar 2 nampaknya. Satu orang berhasil confirm kill, masih ada respon gol yang cukup cepat dari seorang T di sana. P90 nampaknya sulit sekali digunakan. Hua Esport menjadi tim pertama yang tumbang. Nice banget di sana pergerakan yang dilakukan, tapi Buriram United Esports mendengar huru-hara yang terjadi dan berusaha untuk join menjadi third party. Satu orang terlihat Dian, bahkan gila banget itu Juda. Satu tembakan langsung knockdown dari seorang Damon. Kali ini harusnya informasi sudah didapatkan. Jangan polos, Dian jangan polos. Oke, tembakan balasan akan diberikan. Juna masih bisa membuka satu glow dan padanya habis buya. Terbit telah tusun. Udah di-mention berulang kali kalau kita ngomongin bagian selatan dari tempat drop zone seorang Buriram United, tentunya itu bakal menguntungkan sekali untuk mereka. Waduh, fightnya juga bukan sama mereka lagi gitu kan. Iya. Gak ada yang dirugiin gitu. Dan kali ini seorang M-God one-on-one situation dengan seorang God fan coba untuk melakukan satu tembakan terakhirnya, dan berhasil mendapatkan seorang God fan di sana. Dan pada akhirnya 4 poin eliminasi sudah berhasil untuk dikantongi oleh EVOS Divine. waduh, itu nyaris banget tadi. Untung Aimgat pas reload langsung buka glual dulu gitu kan, bisa sempat ganti senjata dan masih secure 1 poin eliminasi. Walaupun damage output yang dirasakan juga cukup banyak, tapi itu dia seorang Aimgat, dia mempunyai fast hang ya kalau kata anak-anak zaman sekarang mah. Itu makanya dari dia masih bisa untuk menemukan 1 player. Terpisah satu sama lain, menurut gue itu adalah salah satu hal yang baik dari EVOS Divine. Untuk early nggak masalah karena at least mereka bisa dapetin informasi yang cukup mahal satu sama lain. Di sini ada siapa gitu kan, pergerakan seperti apa, riset harus dilakukan nantinya. Tapi di area yang berbeda, Todak, nice banget dari seorang raja bisa menemukan diamond di tangannya. Gila, Todak ini galak banget ya. Galak sekali, layaknya seorang Traps yang barusan mendapatkan 4 poin eliminasi. Sudah melihat seorang Sming di sini. Traps coba untuk mencari di mana lawannya berada. Di spray down menggunakan 1 Bison dan juga P90-nya membuat seorang Traps lagi dan lagi menunjukkan kelasnya dengan 3 poin eliminasi. Dan Sming walaupun sudah tidak pemanasan dengan 2 poin eliminasinya, tapi teman-temannya masih tidak bisa melakukan apapun. Jul, coba di chatting dulu Jul. Masih gak bisa ngapa-ngapain Iya, ternyata. Jul. Tapi mereka punya 2 poin eliminasi, berarti tadi trading terjadi. Iya kan, kayak gue bilang Smingnya udah 2 poin eliminasi nih, tapi temen-temennya gitu Wah, kan. berarti dia ini ya udah pemanasan dengan cukup baik ya. Betul. Tinggal teman-temannya mungkin belum pemanasan. Sayang Benar. sekali. Kalian harus melakukan riset. Tapi kalau tadi gue lihat memang vending machine-nya diamaninnya sama tim Todak. Jadi juga tim Twisted Mind nggak bisa gitu untuk riset kembali. Dan sementara itu huru-hara yang terjadi antara tim Todak dan juga Twisted Mind nampaknya terdengar oleh Bigatron Delta. Nice banget tadi Koja cuma memantau aja, nggak ada pergerakan yang dilakukan karena itu memang harus dilakukan ketika mereka berjauhan satu sama lain. Nggak boleh main buka aja, orang musuhnya belum ketahuan ada berapa aja. Betul, sementara eksposi kali ini cukup berbahaya, bakal bergerak menuju ke arah dari vending machine untuk menghidupkan satu temannya di sana. Dan Buriram United menggunakan 1 hit listnya dan terpental ke arah attack all round harusnya. Sementara Dix yang baru saja reset barusan coba untuk bermain sabar sambil melihat situasi yang terjadi. Sudah coba untuk disamperin oleh seorang Keong di sana. Dikejar. Kejar-kejaran terjadi, aksi geng motor yang sedang meresahkan kali ini, dan Keong pun langsung turun. Eksplosif pun ditumbangkan dengan cukup mudahnya di sana oleh seorang Keong. 900 poin sudah berhasil dikoleksi dan menyisakan seorang Diamond saja yang diapit oleh 2 tim sekaligus. Ada Attack All Round dan juga EVOS Divine di sana. There's no way to run sih buat seorang Diamond yang baru aja turun. Tadi juga dari seorang Keong, nice banget ketika lu punya Trogon di early ya, kenapa lu gak berani? Lu Bener. tinggal maju aja. Lu punya Trogon, maju, gas, udah. Dan Diamond seperti yang udah Skyla bilang,
terjepit oleh dua tim sekaligus. Salah satunya EVOS Divine di rumah batu mereka punya. Ini tuh enak banget visionnya karena seorang Diamond tinggal nge-spray aja. Bahkan tadi kalau kita lihat setengah HP dari Diamond udah hilang dengan tidak mempunyai apapun, koin nggak punya, apapun nggak punya. Ini akan menjadi keuntungan kalau baru juga bilang kalau EVOS Divine-nya disengage gitu. EVOS Divine kali ini mereka memikirkan sesuatu yang cukup berbeda nampaknya. Mereka coba untuk bergerak ke arah yang kita masih belum ketahui. Tapi kalau kita lihat kali ini Todak masih dengan sangat agresif. Seorang Sensei maju ke arah depan. Sudah menggunakan 2 Rebel Russia. Koja coba untuk membakar 1 granatnya, tapi lebih memilih untuk swimming, terbang menggunakan 1 mini launchpad-nya. Wah itu gila sih Sensei. Berani banget dia bahkan sampai pakai semua resource yang dia miliki. Rebel Russia dipakai 2 kali bahkan untuk nyapres seorang Koja. Dan masih dikejar lagi. Enggak, balik lagi ke teman-temannya ya. Betul. Kirain ngejar Koja. Ya, sementara RRQ kali ini sudah melihat ada pergerakan dari Kogar, Punggat, dan juga Jumpgat di bagian atas dari rumah 7. Tapi open fire pun tidak dilakukan. Anda kenapa? Enggak sih, gue lagi lihat aja tadi lucu banget gitu kan permainan-permainan dari Koja dan seorang Emang iya? seorang Sensei. Tapi kalau kita ngomongin sekarang tim-tim yang ada di Attack Oran dan RRQ Kazu, ini banyak banget permainan yang cukup pasif ya. Mereka kalau misalnya tahu ini masih di dalam zona nggak ngapa-ngapain, tapi RRQ tidak begitu. Mereka mau agresif mainnya. Betul. Sementara mini launchpad sudah digunakan atau dibeli oleh seorang Mal kali ini. Razor coba untuk mundur sejenak karena kondisinya sedang tidak baik-baik saja barusan. Dudes sudah cukup sekarat juga. Wow, apa yang dilakukan oleh seorang Dudes kali ini bersama dengan seorang Mal? Setup yang dilakukan cukup berani. Membuat seorang Mal harus tumbang di sana. Dan yang gua nggak ngerti kenapa 2 orang ini mundur ke belakang ya. Abai dan juga 1 player di sana yang masih belum terlalu kelihatan. Skyler digunakan, Abai coba untuk mundur. Trading pun terjadi, Rebel Rush coba langsung digunakan oleh seorang Kogar. Tapi Kogar kali ini masih cukup kuat dengan 76 HP yang tersisa. Menggunakan inhaler terlebih dahulu. Sementara Abai coba untuk langsung ngegas ke arah seorang Kogar yang udah cukup sekarat. Tapi hanya dipermainkan begitu saja. Tidak ada backup dari teman-teman yang membuat seorang Abai benar-benar lulu lanta kali ini, Julia. Wow banget, sisa 1 player lagi nih yang bakal menjadi target incaran dan tumbang begitu saja, yaitu seorang Razor. Mari kita bahas. Kalau kita bahas itu emang Razor tadi ngambil patahan karena dia udah low banget, nggak bisa sih buat regroup sama teman-temannya. Dan kita harus apresiasi Attack Oran, targeting mereka bagus. Mereka komit dulu ke yang di luar dibandingkan yang di dalam rumah gitu. Dan masih ada perlawanan yang cukup baik dari seorang Dudes kali ini. 1 orang tumbang di sana, 1 tukar 2. Menurut gue ya masih bisa untuk mendelay waktu untuk RRQ Kazu. Tapi dari Punggat nampaknya akan komit masuk ke dalam rumah. Beli apa tuh? Belum beli ya. Dan seorang Dudes itu harusnya masih berlindung di sana. Salah predik orang di bawah gitu kan. Masih ada tembakan yang coba digunakan. Tapi sekali perairan Dudesnya hilang. Dengan M79 Horizon akan coba digunakan. Tapi nampaknya langsung di ending begitu saja. Dan menyisakan 1 player daripada RRQ. Sangat disayangkan. Tadi sebenarnya gini, kalau Razornya itu benar-benar stay aja di bagian atas, kan musuhnya juga nggak bisa langsung ngedekat. Maal udah dapat vision di bagian belakang bareng sama seorang Dudes. Itu harusnya mereka kayak kekunci di tengah-tengah. Tapi Razornya mungkin dapat info disuruh tarik mundur. Hal tersebut yang ngebuat gas yang udah dipegang sama Dudes dan juga Mal sedikit harus dikurangi. Dan pada akhirnya ketika Razor harus dikomit dengan seorang Abai yang berada di balik dari bukit pun tidak bisa dilakukan cover oleh seorang Dudes dan juga Maal yang berada di atas rumah 3. Kalau mereka tadi dipaksa di tengah-tengah kan sulit tuh lawannya. Iya masih susah banget. Dan musuhnya juga langsung komitnya ke yang di luar dulu, yang dipatahan gitu. Karena mereka tahu kalau ke dalam rumah masih 50-50 gitu. Sedangkan kalau yang di luar lebih mudah lagi karena nggak punya benteng pertahanan apapun. Betul. Gitu. Dan pada ini Attack Oran memegang keunggulan untuk kawan-kawan daripada RRQ. Harusnya sih masih bisa reset lagi. Gue percaya RRQ juga mereka memiliki pengalaman yang cukup banyak. Kalau hilang 3 orang kayak gitu, tadi Maal juga udah bisa untuk move lagi. Attack Orannya juga nggak langsung komit ke seorang Maal sehingga dicari. Tapi yang akan dicari masalah di sini antara Buriram dan juga EVOS Divine. Nggak gitu dong. Nggak gitu. Kan mereka lagi nggak cari masalah nih. Tapi udah mau. Udah mau. Tapi sementara itu kita bakal menyaksikan fight yang terjadi antara tim Falcon dan juga PT Esports. 2 tim yang sama-sama berasal dari Thailand kali ini harus berhadapan satu sama lain. Tapi Varna kali ini berhasil mendapatkan Keroro tapi on fire. Di lain sisi menukar seorang Don di sana. Dan pada akhirnya bakal dikomit langsung masuk ke daerah time turner yang sudah diciptakan oleh 2 player sekaligus barusan. Membuat on fire menjadi 1 player yang sangat menyeramkan. 4 poin eliminasinya dan Godfriend pun berhasil ditumbangkan. Menyisakan 1 lagi yang akan dihajar habis-habisan oleh teman-teman dari tim Falcon. Dan itu dia harusnya menjadi akhir dari PT Esports. Nggak ada jalan keluar sama sekali buat PT Esports. Memakai vehicle juga dengan jalan seperti itu ya udah nggak bisa. Dan Twisted Mind juga tumbang tadi kita lihat
lihat di posisi ke-9. Saya sekali pemanasannya kurang mungkin dari Twisted Mind. Dan cari masalah. Kawan-kawan dari Evo's Divine kalian akan berhadapan dengan Buriram, di mana satu orang yang sudah tumbang daripada Buriram itu sendiri. A124 yang connect nampaknya tidak menghalangi serangan demi serangan yang akan diberikan oleh Evo's Divine. Beberapa flash freeze dikirim kali ini mendelay pergerakan daripada Buriram. Ada FCL juga yang mewarnai fight yang terjadi. Tapi kalau kita lihat ada satu player daripada Buriram di arah yang jauh, yaitu seorang Moshi akan Moshi ya? Moshi. Memantau fight yang terjadi. Granat Nice! dikirim, tapi satu orang tumbang oleh seorang Wasana, yaitu Aim God. Kok nice itu Aim God yang tumbang? Satu tembakan Pak tadi langsung Iya, kena langsung kepala. ya kan, dari celah jendela yang ada. Kali ini kedudukan menjadi seimbang, harusnya 3 versus 3. Tapi Moshi dari atas harusnya nggak bisa nih ngeliat posisi dari seorang Abax yang sedang mengulung medkit, di mana dari Wasana naik ke arah box. Namun ternyata pelurunya belum ada yang connect terhadap seorang Abax. Satu orang lagi tumbang. Wasana ini bukan manusia. Geraknya lincah banget, Evosnya dan Wah, dan ini bisa gue bilang kesalahan ada. Bagaimana M-God coba tadi untuk maju langsung ke arah depan, sementara teman-temannya masih di belakang dan terkena tapping dari seorang Wasana, membuat one tap one kill. Gila. Dan pada akhirnya hal tersebut yang membuka opening. Padahal tadi Mosinya juga ada di posisi yang nggak bisa nge-cover teman-temannya. Tapi hal itu yang gue suka. Hal itu yang gue suka, di mana Koja harus tertabrak barusan. Ikal maksud gue oleh teman-teman dari tim Falcon. Aduh, di sini banyak banget tabrak gaming yang terjadi ya guys. Tapi nampaknya fightnya yang akan pecah antara Falcon dan juga tim Attack All Around, di mana Glue Melter sudah mulai dikirimkan terhadap tim Falcons. Di mana glue wall yang mereka bangun nampaknya harus sirna begitu saja. Jangan dibangun dulu, sayang. Glue wall-nya kan masih ada Glue Melter di sana. Hilang lagi, sayang dong resource-nya ya. Tapi kali ini keputusan yang cukup wise digunakan oleh tim Falcon. Langsung lompat ke bagian dari patahan batu aura di bagian atas. Tapi Triple A surprise, kok tidak ada gitu. Falcon ini tahu mereka ada di luar zona juga, zonanya gerak di arah belakang. Jadi mereka di set pakai mini launchpad dan aduh malah ada Big Aslan yang datang. Di mana kita lihat ada pertukaran yang terjadi dari seorang yang mampu menemukan Kogar. Namun pertukaran ini tidak adil, nampak untuk Big Aslan. Delta satu orang tersisa dan Save yang diaktifkan di sana. Respon Gruel masih cukup baik dari seorang Jamgat. Mini Uzi di tangan, kali ini coba dimaksimalkan, satu orang lagi tumbang, tapi ternyata Big Aslan Delta hilang di posisi ke-6. Begitu pula Jamgat harusnya yang akan menyusul sebentar lagi. Bye-bye. Dan Jamgat pun harus ditumbangkan di sana. Bakal coba langsung di end begitu saja dan membuat seorang Jamgat yang masih memiliki satu suntikan kembali hidup lagi. 11 poin eliminasi. Triple A masih cukup baik sebenarnya objektif mereka, walaupun harus finish di posisi kelima kali ini ya. 11 poin eliminasi loh. Wow, 11 poin eliminasi. Sisa sendiri menurut gua udah top 5 juga. Kalaupun dia harus tumbang di posisi kelima, ya udah, mereka udah punya 11 poin eliminasi gitu, banyak banget. Tapi bakal ditungguin sama tim Falcons kali ini, dan juga mereka belum melakukan moving. Tadi kalau kita sempat lihat di minimap itu Buriram dapetin posisi yang cukup nyaman. Begitu pula RRQ yang ternyata udah berhasil reset. Seperti yang gue bilang, gue percaya RRQ bisa reset gitu, asalkan mereka ngambil move yang hati-hati. Dan apakah yang dilakukan oleh seorang Jamgat kali ini? Bergerak perlahan tapi pasti. Oh, wadidaw, ini dia Buriram datang ke singgah sana yang ditempati oleh RRQ Kazu. Beberapa glue sudah dibuka, kali ini menutup jalan masuk ke dalam rumah yang mereka tempati. Ada glue dari Buriram juga kali ini mewarnai posisi daripada RRQ yang berdiam diri di arah dalam sekali lah. Ya, dan harus diingat ya bahwa teman-teman RRQ ini, Anda melawan Wasana phase 2 aja sulit, apalagi Wasana yang phase 4 kayak gini. Tapi kita bakal melihat apa yang bakal terjadi karena seorang Mal dan juga Abai sudah berhasil ditumbangkan. Tapi Razor berhasil mendapatkan Moshi di sana. Coba untuk ditekan terlebih dahulu, tapi hanya membutuhkan waktu tidak sampai dengan 10 detik. King RRQ harus tumbang di tangan Buriram United. Ya, cepet banget, di bawah 10 detik itu tumbang sudah RRQ 4 playernya. Dan kali ini akan terjadi juga satu tabrakan antara tim Todak dan juga tim Falcons. Mau kemana Mini Launchpad tidak akan menyelamatkan kalian daripada tim Falcons, meskipun satu plannya berhasil disengage. Tapi menurut gue tidak ada keuntungan sama sekali yang bisa mereka cari. Dan bahkan ditutup dengan satu tembakan dari seorang One More Skyla. Yes, dan kali ini fight jarak jauh tidak bisa terelakkan antara Triple A, Buriram United dan juga tim Falcon yang sudah melihat satu sama lain. Kita bakal melihat di mana Keroro dan juga One More sudah memiliki 2 AWM. Why? Wow. Why? Why?
Kenapa? Bukan itu. 2 AWMW ya guys ya. Dan kita akan melihat kali ini satu vehicle yang ada di bawah akan coba dihancurkan. Sementara dari On Fire memantau pergerakan daripada Buriram. Beberapa damage output sudah dikirimkan. Get high-nya hilang kali ini. 3 player saja. Ini zona yang sangat tidak mengenakan. Apalagi posisinya Buriram ini ada di seberang zona. Ini akan menguntungkan. Skylar kali ini dikirim ke arah satu player di sana yang akan coba untuk mundur kembali. Wasana sudah mengambil area yang cukup aman di mana Peternya tumbang. Moshi masih mendapatkan cukup banyak pria. Satu Skylar dikirim ke arah seorang Keroro, membuka vision dari seorang Wasana. Masih ada bala bantuan yang digunakan. Peternya akan direlakan. Nampaknya sulit sekali untuk diselamatkan. One more masih ada di arah atas. Sementara hati-hati ini On Fire ngambil posisi arah kanan. Flanking dilakukan oleh seorang On Fire. Dan hilang juga satu player daripada Buriram kembali. Ini dia akan menjadi buaya untuk tim Falcons. Tim Falcons dengan 17 poin eliminasinya mendapatkan satu buaya mereka. Buaya pertama mereka di game kedua, tapi luar biasa banget sih tadi. Kayak pembagiannya, visionnya, dan apa yang dilakukan Buriram United, gue paham banget. Mereka memang harus nyebrang karena mau nggak mau pada ujungnya zona itu akan bergerak ke arah tim Falcon gitu. Dan ketika Wasana bersama dengan Get High lagi nyebrang, udah ke-spotted duluan sama teman-teman dari tim Falcon. Untung Wasana masih bisa hidup dan pada akhirnya masih bisa dapetin 1 poin eliminasi dari tim Falcon.